Halo calon stanners, masih semangat ya? Kali ini kakak akan bahas kenapa PKN STAN itu tidak muncul di opsi pemilihan kampus pada SBMPTN. Kakak bahas ini karena banyak sekali yang nanya di komentar ya. Semoga nanti setelah kakak jelaskan, adik-adik paham ya. Jadi nanti pertanyaannya tidak berulang lagi. Jadi gambaran masalahnya seperti ini ya. Di tahun 2021 ini, STAN kan akan menggunakan nilai UTBK. Di bayangan kita, kalau STAN menggunakan UTBK, berarti kan harusnya STAN itu muncul pas kita milih kampus di SBMPTN kan? Tapi STAN kan tidak muncul di opsi pemilihan kampus di SBMPTN ya. Kira-kira kenapa demikian gitu ya? Untuk memahami permasalahan ini, kamu harus tahu dulu perbedaan antara UTBK, SBMPTN, dan SPMB PKN STAN. Jadi gini, biar lebih mudah. UTBK itu adalah proses tesnya, proses mengerjakan soal-soalnya. Sedangkan SBMPTN dan SPMB PKN STAN itu adalah proses pemilihan kampusnya. Jadi normalnya itu gini, kamu daftar UTBK dulu, terus ikut tesnya. Setelah itu kamu akan dapat nilai hasil tesnya. Setelah itu kamu bisa gunakan nilai UTBK itu untuk mendaftar SBMPTN maupun untuk mendaftar SPMB PKN STAN. Jadi di sini ada opsi, ada pilihan. Kamu itu mau menggunakan nilai itu untuk apa? Kalau kamu pengen masuk ke perguruan tinggi negeri, berarti kamu daftarnya ke SBMPTN dengan menggunakan nilai UTBK itu. Kalau kamu pengennya ke STAN, ya setelah tahu nilai UTBK-nya, kamu daftar STAN. Contohnya ada di tahun 2019 dan 2020 ya. Tapi di tahun itu STAN belum menggunakan nilai UTBK. Di tahun itu, peserta itu mendaftar dulu UTBK. Setelah mendaftar UTBK, kemudian ikut tesnya. Setelah ikut tes, dapat hasilnya. Jadi tahu nilai UTBK-nya. Setelah itu baru SBMPTN dibuka. Nah, peserta kemudian mendaftar SBMPTN. Kemudian memilih perguruan tinggi negeri. Nah, memilih perguruan tinggi negeri ini disesuaikan dengan keinginan para peserta dengan pertimbangan nilai UTBK itu. Yang jadi masalah, UTBK dan SBMPTN di tahun 2021 ini itu digabung, dijadiin satu. Makanya LTMPT itu menyebutnya UTBK strip SBMPTN. Jadi kalau kamu mau daftar UTBK, otomatis kamu daftar SBMPTN dong. Karena UTBK dan SBMPTN itu adalah satu kesatuan di tahun 2021 ini. Padahal STAN itu menggunakan nilai UTBK tapi tidak masuk SBMPTN. Karena STAN ini kan perguruan tinggi kedinasan, sedangkan SBMPTN ini khusus untuk perguruan tinggi negeri. Jadi kesimpulannya gini, kalau kamu mau ikut STAN, kan kamu harus ikut UTBK. Sedangkan UTBK dan SBMPTN di tahun 2021 ini kan dijadikan satu ya, digabungin. Jadi otomatis kalau kamu mau ikut STAN itu harus mendaftar UTBK SBMPTN. Kamu harus ikut tesnya dan juga harus milih PTN. Terus kapan kita harus memilih STAN-nya, gitu kan? Pendaftaran SPMB PKN STAN itu nantinya akan dibuka tersendiri, tidak join dengan UTBK maupun SBMPTN.
Jadi nanti kamu daftar STAN setelah pengumuman pendaftaran STAN itu rilis, biasanya di awal bulan April. Nah, pendaftarannya itu nanti melalui portal SSC ASN. Di sana kamu diminta untuk memilih sekolah kedinasan. Sekolah kedinasan itu kan ada banyak ya, salah satunya STAN. Kalau kamu mau masuk STAN, berarti kamu pilih di situ, pilih STAN. Setelah itu kamu lanjutin ke portal SPMB PKN STAN untuk melanjutkan pendaftaran. Nah, setelah itu PKN STAN itu akan kerjasama dengan LTMPT untuk menggunakan nilai UTBK kamu. Nilai UTBK yang digunakan adalah nilai di bagian TPS ya. Nilai di bagian TPS untuk semua kelompok ujian. Jadi kamu bebas kalau mau daftar STAN itu, kamu bebas mau ikut Saintek, Soshum maupun campuran, karena yang dipakai itu hanya nilai TPS-nya saja. Terus timbul lagi satu pertanyaan. Apakah STAN itu hanya menggunakan nilai TPS UTBK saja atau ada tes lanjutannya? Jawabannya adalah ada tes lanjutannya. Nilai TPS UTBK itu hanya menggantikan salah satu tahap tesnya, yaitu tes potensi akademik dan tes bahasa Inggris. Jadi nanti di proses seleksi masuk STAN itu sudah nggak ada tes potensi akademik maupun tes bahasa Inggris. Nah, selain itu masih ada beberapa tahap tes. Yang pertama adalah seleksi kompetensi dasar atau SKD. Ini adalah tes untuk kamu biar bisa diangkat menjadi CPNS nanti setelah lulus dari STAN. Kemudian ada psikotes, dan terakhir ada tes kesehatan dan kebugaran. Itu kalau aturan tahun ini nggak berubah ya. Jelas ya adik-adik. Jadi kesimpulannya, UTBK, SBMPTN, dan SPMB PKN STAN itu adalah tiga hal yang berbeda. UTBK itu adalah tesnya, SBMPTN itu adalah proses pemilihan PTN-nya menggunakan nilai UTBK tadi, sedangkan SPMB PKN STAN adalah proses seleksi masuk ke STAN. Nah, tahun ini akan menggunakan nilai UTBK juga. Tapi di tahun 2021 ini UTBK sama SBMPTN itu digabung. Jadi untuk kamu yang hanya ingin ikut seleksi masuk STAN itu harus ikut SBMPTN juga, harus milih PTN juga, karena UTBK dan SBMPTN itu digabung. Normalnya UTBK dan SBMPTN itu terpisah ya. Jadi kamu harusnya bisa ikut UTBK dulu, baru setelah itu nilai UTBK-nya bisa kamu gunakan untuk seleksi SBMPTN maupun SPMB PKN STAN. Loh kak, saya kan hanya ingin daftar STAN, kenapa harus pilih PTN? Gimana jawabannya? Jawabannya gini, ya kamu harus tetap pilih PTN karena UTBK sama SBMPTN itu digabung, sedangkan kamu kan harus ikut UTBK, otomatis harus pilih PTN. Saran kakak bagi kamu yang hanya ingin ikut UTBK untuk daftar STAN, kamu fokus saja belajar TPS karena yang akan dipakai oleh STAN hanya nilai TPS-nya saja. Kemudian untuk pemilihan PTN, pilih saja PTN yang kemungkinan besarnya itu kamu gak akan diterima. Jadi kamu kan udah jelas nih kalau lolos SBMPTN gak akan diterima, gak akan diambil. Ya udah, kamu pilih aja PTN yang kemungkinan besarnya kamu gak akan diterima. Hitung-hitung, kamu memberi kesempatan ke peserta yang lain supaya mereka chance lolos SBMPTN-nya itu lebih besar. Dan untuk kamu yang ingin ikut dua-duanya, baik SBMPTN maupun PKN STAN, karena saat ini mungkin kamu belum kuliah ya, dan bersedia untuk kuliah di PTN maupun di STAN, ya berarti kamu harus belajar UTBK-nya dengan sungguh-sungguh.
pelajari TKA maupun TPS dengan sungguh-sungguh. Kalau akhirnya kamu nanti lolos dua-duanya, SBMPTN maupun SBMPPK Instan, kamu itu diberi kelonggaran alias nggak masalah kalau kamu meninggalkan PTN yang telah menerima kamu lewat SBMPTN. Hal ini sudah ditegaskan oleh Kepala LTMPT saat sosialisasi di bulan Desember dan di bulan Januari ya kalau nggak salah. Jadi kamu jangan khawatir ya, karena yang nggak boleh ikut UTBK, yang artinya nggak boleh ikut STAN juga, karena STAN itu kan menggunakan UTBK, itu hanya siswa yang sudah lolos SNMPTN, baik di tahun 2021, tahun 2020, maupun 2019. Kira-kira seperti itu penjelasannya ya, semoga paham. Maaf kalau penjelasan kakak mungkin ada yang kurang bisa dipahami, tapi itu yang bisa saya sampaikan, itu yang bisa kakak sampaikan. Semoga bermanfaat untuk adik-adik. Semangat terus untuk mempersiapkan diri masuk ke perguruan tinggi. Ciao.